di Triwaguk tuh. Selamat datang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Kota Bunang, Kota Kasih, Tanah Toba Morata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransinya, secara khusus berada di Aula Utama LKRI Kupang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian bersama Nyonya Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Ibu Maria Francisca Joko, para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Dalam Negeri, pengurus tim Penggerak PKK Pusat, yang kami hormati Wali Kota Kupang dan para bupati se-Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami banggakan. Acara pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dan penanganan pandemi COVID-19 serta penyerahan bantuan masker kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Victor Umtilu Leskoda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Bupatinya rumah semua, mungkin bermakan kalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Yang saya hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, yang juga adalah wakil yang juga Ketua Harian Mitra Nasdem, Ibu Tito Karnavian. Yang saya hormati Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang saya hormati dan seluruh rombongan yang hadir pada hari ini. Kami Gubernur bersama 21 bupati, 1 wali kota dengan Forkopimda beserta pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di bumi Toba Morata yang tercinta ini. Saya di NTT bersama Bapak Yosef Resoy, Pak Menteri. Bapak lihat di sebelah kiri, walaupun dia sudah mandula tetapi sangat semangat kerjanya. Itu dengan Ibu Mary Naisoi Joko, itu sang kekasih
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wakil Ketua Deklarasi Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi Ketua Umum Penggerak PKK lihat ada seluruh hasil karya UMKM yang ada di Pajang di bawah lobi kantor gubernur itu hasil kerja Ibu Maria Jogo. Kita kasih tepuk tangan itu. Dalam situasi pandemi, NTT mengalami masalah yang sangat luar biasa. Apalagi baru saja kami mengalami bencana Seroja. Saya seumur hidup belum pernah kena bencana, Pak Menteri. Jadi rupanya pas angin itu malam itu datang, baru saya tahu begini rupanya kalau angin puting beliung atau bencana angin yang luar biasa itu seperti ini. Itu ketakutan yang sangat luar biasa. Pusatnya adalah di Kota Kupang ini, Rotendao dan Saburejoa. Dan rekan-rekan teman-teman di kabupaten lain itu bertepatan dengan hujan lebat, karena itu terjadi longsor yang luar biasa dan menyebabkan banyak korban jiwa. Nusa Tenggara Timur ya termasuk provinsi dengan trademark yang memang kurang bagus, Pak Menteri, dari tahun ke tahun. Provinsi yang selalu kalau singkatannya akronim dia sebut nanti Tuhan tolong, nasib tak tentu. Tapi ada juga bilang nikmat tiada tara. Kalau itu pasti saya sepakat. Ibu Tito Karnavian 10 ribu tiada. Karena ibu selalu lebih mencintai dan sangat menguasai seluruh keindahan NTT dibandingkan kami. Dan karena itu memang sejak saya jadi gubernur, prime mover ekonominya ada pada sektor pariwisata. Dan bicara tentang pariwisata tentu perlu saya melatih baik kepada staf saya di kantor gubernur, begitu juga kepada para bupati dan wali kota. Karena ini barang baru, di dunia juga baru, kami NTT juga baru. Dan ini sangat berat untuk kita membawa mindset awareness untuk pariwisata itu macam apa. Kita tahu bahwa teorinya menyatakan bahwa pariwisata adalah bidang yang bila dikerjakan dengan baik mempunyai lompatan ekonomi yang eksponensial berkali-kali ganda. Lalu ada yang bertanya ke saya, kalau begitu gubernur bagaimana dengan Bali? Bali yang gara-gara menempatkan pariwisata sebagai kekuatan ekonominya, hari ini pertumbuhan ekonominya negatif. Saya bilang bukan karena pariwisata Bali negatif, karena rantai nilai pariwisata di Bali mayoritas disuplai oleh provinsi lain. Jadi sayurnya, telur ayamnya, daging ayamnya, daging sapinya, pisang, semua cabai, bawang putih, bawang merah, semua disuplai oleh provinsi lain. Karena itu untuk membangun Nusa Tenggara Timur ke depan, untuk meraih kejayaan pariwisatanya, maka seluruh rantai nilai pariwisata harus mampu disuplai oleh provinsi ini sendiri. Itulah kalau kita bisa menatap masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih sejahtera. Karena itu COVID kami rata-rata secara nasional hampir sama. Kalau untuk yang sakitnya rata-rata nasional hampir sama. Tingkat kematian itu sebenarnya Pak Menteri, saya tidak suka kalau bicara kematian. Saya mau senang yang sembuh dan sakit saja. Karena memang tugas pemerintah itu mengatur agar masyarakat Indonesia itu yang sehat tidak boleh sakit. Kalau yang sakit kita harus mampu untuk bisa sembuhkan. Kalau mereka dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita jangan ikut campur. Karena itu Yang Maha Kuasa di atas kita. Jadi sebenarnya itu masalahnya di sana. Saya heran kenapa kita juga ribut tentang kematian. Padahal itu sesuatu yang di atas kemampuan kita. Nah itu saya selalu bilang kepada staf saya, kita urus orang sakit sampai dia sembuh. Tanggung jawab pemerintah. Atau orang sehat tidak boleh sakit. Tujuan bernegara itu adalah menjaga kesejahteraan, kesehatan, kecerdasan masyarakat Indonesia. Tapi kalau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kamu jangan melawan. Jadi kita kalau ada juga kematian tinggi sekali, ya tanya Yang Maha Kuasa, bukan tanya saya.
karena itu kehendak yang maha kuasa, bukan urusan NTT. Kami punya APBD tahun ini belanja dengan target 7,5 triliun. Pak Menteri, memang sejak saya jadi gubernur, APBD Nusa Tenggara Timur defisitnya luar biasa. Saya sengaja membuat defisit karena kalau tidak defisit, maka tidak mungkin akan membiayai pembangunan Nusa Tenggara Timur. Kalau dia berimbang, maka sampai kita bangkit lagi di antara orang mati 2 kali, 3 kali, 100 kali, NTT akan tetap saja seperti ini. Karena itu menurut undang-undang defisit yang dibolehkan ada 3%. Kami melampaui itu tahun 2021 kami punya defisit 9% yang telah disetujui oleh Pak Menteri dan Menteri Keuangan. Kenapa defisit, Pak Menteri? Karena NTT infrastrukturnya itu sangat terbatas. Bahkan kalau musim hujan, daerah-daerah terisolir, mereka hidup di dalam penjara karena infrastruktur. Dan itu perlu ada percepatan dengan cara-cara inovasi, antara lain datang dari pinjaman daerah. Karena itu memang kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk terus melakukan pinjaman daerah yang hari ini jaminannya datang dari APBD. Kami mempunyai banyak aset, Pak Menteri. Lahan kami luas-luas, tapi kami tidak boleh sebagai pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota tidak boleh lakukan pinjaman ke lembaga keuangan dengan aset yang ada kami miliki. Itu tidak boleh. Tapi kalau kami kerjasama dengan pihak ketiga boleh melakukan pinjaman atas nama perusahaan. Jadi saya selalu bilang, ini kok lucu. Kita yang punya aset tidak boleh minta pinjaman. Kalau orang kerjasama dengan kita baru dapat pinjaman. Seandainya aturan ini bisa dirubah, Pak Menteri, maka daerah-daerah miskin seperti Nusa Tenggara Timur aset yang begini banyak, kita bisa mengupgrade dia untuk kita bisa lakukan pinjaman-pinjaman di bank-bank untuk kepentingan infrastruktur yang saat ini tidak mungkin dapat dibayar dengan cepat oleh APBD. Contoh sederhana adalah kami mempunyai lahan di dalam kota ini. Lalu kami kerjasamakan dengan LIPO. LIPO itu bayar tiap bulan 50 juta rupiah tiap bulan. 1 tahun 600 juta. Dari tiket masuk untuk parkir, dia sudah cukup untuk membayar cicilan kepada Pemprov. Sisanya yang untung berlebih-lebihan. Dia pinjam ke Rabobank 500 miliar. NTT hanya menonton uang itu pergi. Ini kan sebuah ketidakadilan. Karena sistem perundang-undangan tidak pernah berpihak untuk bagaimana pemerintah daerah mempergunakan asetnya dalam rangka membangun infrastruktur ataupun kepentingan-kepentingan daerah. Karena itu pada tempat ini saya mengharapkan Bapak Menteri Dalam Negeri membantu kami agar kami juga mampu merubah aturannya untuk kami dari daerah mampu melakukan pinjaman daerah dengan amunannya adalah aset-aset kami, kecuali kantor. Tentu tidak, tapi kami punya tanah yang banyak, tanah yang strategis di Labuan Bajo, di Sumba, di daerah-daerah lain, di Kota Kupang banyak sekali aset tanah provinsi yang sangat strategis yang harusnya menjadi kekuatan untuk kita bawa dalam rangka kami mendapat pinjaman untuk membangun baik rumah sakit. Jadi rumah sakit kami, Pak Menteri, kalau orang datang antar orang sakit di rumah sakit kami, dia ikut sakit gara-gara kurang higienisnya rumah sakit itu, kurang bagusnya rumah sakit itu. Sementara Siloam dia membangun sebuah rumah sakit yang bagus sekali, ya tidak bagus juga, asal-asalan juga, tapi lebih baik dari yang kami. Karena itu saya selalu bercanda, heran ini orang pinjam uang bisa bangun rumah sakit lebih bagus dari pemerintah yang pernah pinjam uang. Asal nagih uang saja uangnya datang, tapi kalah pemerintah. Saya ingin ke depan rumah sakit di Nusa Tenggara Timur, orang datang itu langsung sembuh. Lihat saja rumah sakitnya sudah sembuh. Nah, itu model seperti itu akan membanggakan buat provinsi ini. Karena itu saya sangat mengharapkan dukungan Menteri Dalam Negeri untuk daerah-daerah seperti ini. Perlu ada langkah-langkah khusus, terapi-terapi khusus. Kalau tidak kita ganti gubernur sampai akhir zaman pun NTT tetap provinsi termiskin. Tapi karena langkah-langkah inovasi dan langkah-langkah strategis, kita akan mampu bisa membawa daerah ini untuk menata masa depan. Dan kami harapkan selamat datang Ibu. Kalau Ibu sudah sering, kalau Pak Menteri kan jarang NTT. Kalau Ibu sudah
Ibu Menteri Dalam Negeri lebih tahu NTT dibandingkan para bupati yang ada. Jadi saya pikir kita kalau ngomong keindahan Nusa Tenggara Timur, beliau sangat paham apalagi keindahan lawan-lawan Nusa Tenggara Timur. Saya pun mesti belajar di situ. Saya takut dimakan ilmu, jadi saya tidak pernah untuk belajar diving. Saya pikir satu saat saya belajar diving itu, saya juga mau menyelam seperti itu, menikmati keindahan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis bantuan kepada Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rotendao, dan Bupati Rotendao. Kepada perwakilan disilakan menempati tempat. Penyerahan bantuan yang pertama kepada Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan berupa 64.000 piece masker. Selanjutnya, penyerahan bantuan kepada Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, bantuan berupa 2.000 piece masker. Selanjutnya, penyerahan bantuan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rotendao, bantuan berupa mie gol 2.520 piece, mari susu 150 piece, susu kaleng 32 kaleng, Milna pemberi makanan tambahan sebanyak 260 box, dan 2.000 masker. Selanjutnya, penyerahan bantuan kepada 11 orang pengrajin tenun ikat Rotendao dari Dewan Kerajinan Nasional melalui Bupati Rotendao. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan Ketua Umum Tim Penggerak PKK berkenan meninggalkan ruangan ini untuk meninjau kantor Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami kasihi, marilah kita dengarkan bersama arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Pak Kiki, khususnya Pak Kiki tadi. Pak Kiki ini teman saya sudah lama belum jadi gubernur. Apa nama itu udah zaman angkat saya masih mayor ya, kalau udah sering nongkrong, teman nongkrong ngopi sebetulnya. Iya. Teman sigar, saya paham dia gitu. Kemudian beliau Komisi 3, saya di Polri, ya jadi Kapolda dan lain-lain. Tapi beliau gak pernah nyerang saya, cuma kawan kan. Iya. Jadi hari ini sebetulnya saya datang dan bikin utamanya program dari istri PKK, tapi juga sekali ke Kupang karena kangen saya sama Pak Niki dan Pak Yosef gitu. Iya, dua-duanya sahabat. Bapak Wagub, kemudian rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem, Pak Danrem Tamal, ada juga ya, dan juga ya. Terima kasih banyak. Pimpinan DPRD, Ketua DPRD. Siapa lagi mungkin? Iya. Pak Kabinda, ya terima kasih Pak Kabinda. Kemudian saya juga ada dengan Dirjen Orda, Pak Dr. Ardian, Dirjen
urusan keuangan daerah. Jadi kalau review anggaran dari provinsi setelah nanti diajukan oleh DPRD, di-approve, kemudian direview, dia yang review. Kemudian setelah direview baru nanti bisa ditetapkan untuk jadi APBD resmi. Dan kemudian kalau ada pinjaman-pinjaman, termasuk monitoring anggaran di daerah-daerah. Tadi ada Pak Diki bilang anggaran, Bapak tanya sama Pak Ardian, teknisnya dia yang tahu. Saya prinsipnya bagaimanapun, ya saya berusaha mendukung Pak Diki. Tapi aturannya yang tahu Pak Ardian. Kalau dia menolak, yang sama bukan saya. Tadi juga saya tertarik dengan Pak Diki yang baik tadi. Pengen belajar diet, tapi takut sama dimakan hiu. Saya terbalik, saya bilang itu hiu yang takut dimakan Pak Diki. Ya jadi kehadiran kami di sini, yang pertama adalah tentu yang berkaitan dengan masalah bencana. Kami ngobrol-ngobrol Pak Diki tadi sudah sama. Biasanya kalau bencana itu pengalaman kami pada waktu jadi Kapolri, Mendagri, biasanya kan rame-rame pada saat terjadi bencana, banyak bantuan datang. Tapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan udah mulai sepi, berita nggak ada, masalahnya belum selesai gitu. Oleh karenanya itu kita tadi ke Sumba Timur memberikan bantuan, di samping juga untuk anak-anak, wanita hamil, karena istrilah ketua tim penggerak PKK pusat dan mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk rajin turun menggerakkan jaringan PKK. Karena PKK ini sebenarnya organisasi yang sangat-sangat ekstensif, sangat luas. Itu jaringan yang bisa menyentuh sampai ke keluarga. Kalau di TNI Polri sampai tingkat desa. TNI ada Babinsa, Polri ada Babin Kamtipmas, PKK itu masuk langsung ke tingkat rumah tangga, RT, RW. Nah, jadi tinggal bagaimana memanfaatkan jaringan ini. Apakah mau diaktifkan atau mau tidak digunakan. Kalau tidak digunakan itu sangat luar biasa. Nah, itu Bapak Presiden menghendaki PKK ini bisa bergerak, semua mesin di daerahnya juga bergerak. Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi adalah memancing jumlahnya tidak seberapa bantuan itu, tapi kita ingin memancing semua pihak. Satu, memancing PKK yang bergerak untuk membantu pemerintah daerah terutama. Yang kedua juga untuk membangunkan bahwa mitigasi bencana Seroja kemarin itu belum tuntas penuh, masih banyak yang memerlukan bantuan. Kita harapkan yang lain segera bergerak juga baik, pemerintah maupun swasta. Kemudian tadi juga ada penyerahan bantuan masker. Ini juga ada maknanya. Kita di rapat-rapat di tingkat pusat mengenai penanganan pandemi COVID ini, kita melihat bahwa ada situasi yang belum tuntas di tingkat global. 1 tahun setengah kita menghadapi COVID-19 ini, kita lihat beberapa negara bukan selesai, tapi malah meledak. India meledak. Kemudian negara-negara yang selama ini mampu menangani dan tercatat bagus, katakanlah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, kita lihat terjadi kenaikan. Ini Olimpiade di Tokyo pun masih pro kontra. Prime Minister yang menghendaki jalan terus, puling masyarakat menghendaki tunda lagi. Kita nggak tahu. Kemudian tetangga kita Malaysia lockdown nasional saat ini. Thailand juga naik yang selama ini terkendali. Vietnam yang selama ini terkendali lockdown sebagian.
Nah, salah satu yang mungkin membuat situasi masih terjadi, mulai adanya ini Prime Minister Singapura itu Lee Hsien Loong itu mengatakan ini ibarat maraton. Jadi bukan jangka pendek, bukan sprint, jangka panjang, memerlukan satu ketahanan, endurance, memerlukan konsistensi, tidak boleh lengah dan lelah. Sekali kita lengah dan lelah, terjadi pelonggaran, protokol kesehatan tidak diikuti, tidak diterapkan, maka akan terjadi ledakan. Dan tadi memang semua masalah kematian misalnya seperti di India yang luar biasa masif, itu semua takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berikhtiar. Masih sangat banyak sekali rahasia Tuhan yang tidak ketahui. Jadi kita tetap berikhtiar dan berusaha. Tapi sebagian depan Gubernur yang sakit kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah nanti dia meninggal, takdir dari Tuhan. Tapi kita tidak boleh meninggalkan upaya ikhtiar. Banyak hal yang tidak diketahui dari rahasia Tuhan. Nah, oleh karena itu ada hal yang kadang-kadang membuat kita bisa lengah adalah kita tidak konsisten. Bukan hanya pemerintah atau masuk masyarakat. Kita setuju bahwa ada semacam kejenuhan di masyarakat. Jenuh untuk memakai masker, jenuh untuk menghindari kumpul-kumpul, jenuh untuk pengen rindu kembali ke restoran rame-rame. Itu betul. Nah, kejenuhan oleh pemerintah karena capek terus-menerus mengingatkan masyarakat, menegakkan dan segala macam, tingkat itu pasti ada. Kejenuhan di masyarakat juga sangat mungkin manusiawi sekali dan itu berat. Tugas kita lah jangan sampai itu terjadi kejenuhan itu menjadi lengah. Oleh karena itulah arahan dari Bapak Presiden salah satunya aktifkan kembali kampanye untuk prokes. Kalau masalah pengetatan itu sangat tergantung dari angka naik, ketatin. Istilah beliau direm. Angkanya terkendali, bisa dilonggarkan, digas supaya ekonominya jalan. Nah, tapi jangan lelah kita untuk melakukan kampanye mengingatkan masyarakat dan kita semua. Salah satunya adalah pemakaian masker. Kita sudah tahu lah, setelah sekian lama kita 1,5 tahun ini, kita melihat memang masalah masker menjadi salah satu kunci utama dalam pencegahan. Sehingga pembagian masker tadi sebetulnya tidak seberapa, tapi untuk mancing nanti Pak Hasto kita naikkan beritanya, bagian masker, sehingga yang lain-lain daerah-daerah lain seluruh nasional juga bangun kembali. Karena kampanye masker udah mulai kurang nih, udah mulai jenuh, orang udah kembali ke biasa. Dari Pak ini ke Jakarta udah padat sekali, udah macetnya luar biasa. Ini gimana? Udah kembali normalnya seperti sebelum nggak ada pandemi gitu. Nah ini kemudian tadi saya melihat data mengenai masalah COVID. Memang tujuan dari sini adalah sebetulnya utamanya lah berkunjung menemui sahabat Pak Diki, Pak Yosef dan lain-lain. Tapi ya kita formalnya kita bicara dua hal. Yang pertama mengenai masalah COVID, kita melihat dari ada 4 indikator yang pernah kami sampaikan secara virtual dengan teman-teman daerah. Yang pertama, tolong untuk semua kepala daerah jadikan menu sarapan pagi 4 angka indikator, yaitu angka positive rate, angka yang kasus terkonfirmasi. Tapi jangan mengurangi testing. Upayakan setiap daerah memiliki kemampuan testing PCR. Itu good standar yang paling utama. Kalau
antigen itu adalah screening. Akurasinya jauh lebih rendah dibandingkan PCR. Dan saya sudah menyampaikan juga melalui surat edaran, kalau bisa setiap kabupaten kota minimal memiliki satu mesin PCR. Banyak sekarang dijual yang standar, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Dengan kapasitas fiskal yang ada, sebetulnya semua kabupaten kota sangat mampu untuk bisa membeli, termasuk sekaligus melatih sebentar tenaga kesehatannya bisa untuk mengoperasikan mesin PCR. Nah, kalau nggak ada mesin PCR, tadi saya ke Sumba Timur baru mengadakan PCR, dan itu untuk menampung, mengakomodir juga 3 kabupaten lain di Sumba. Saya sampaikan sebetulnya 3 kabupaten lain bisa juga ambil itu, dan melatih nakesnya seluruh vendornya, sekaligus melatih nakesnya sampai bisa satu paket. Nah ini penting, karena apa? Angka ini menjadi patokan bagi rekan-rekan. Kalau dia angkanya positifnya naik terus, itu saatnya ngerem untuk melakukan penguatan 5M itu. Bagikan masker secara masif di titik-titik yang zona merah, kelompok-kelompok masyarakat zona merah. Kemudian memperbanyak tempat cuci tangan dengan sabun, bagikan hand sanitizer. Sini kan banyak produksi lokal minuman beralkohol yang sebetulnya bisa dikonvert untuk menjadi 70% kerjasama dengan dinas kesehatan dengan universitas, seperti dikerjakan di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tenggara. Mereka bekerjasama dengan universitasnya, labnya bisa mengkonvert CT cap tikus di Sulawesi Utara itu menjadi hand sanitizer yang dibagikan ke masyarakat dari dana refocusing APBD. Nah kemudian ya identifikasi kegiatan masyarakat mana yang kira-kira mengakibatkan terjadi peningkatan. Sebagai contoh untuk kasus India itu 3 kegiatan utama yang membuat terjadi ledakan sedemikian dahsyat, dan ini akan berpengaruh secara global karena ini adalah pemain penting dalam percaturan dunia. Mobilitas masyarakat India itu tinggi sekali dan berpengaruh. Terlepas dari masalah varian baru, ada 3 kegiatan yang dilepas, yaitu kegiatan keagamaan, kummela, itu mirip seperti naik haji. Jadi semua orang India yang Hindu itu seluruh dunia akan kembali ke situ. Ritual sungai Ganga dan lain-lain itu salah satu yang membuat meledak. Dilepas tanpa ada masker dan lain-lain. Yang kedua adalah kegiatan olahraga, karena olahraga itu di sana itu national game yang mereka pakai badminton. Di situ adalah kriket. Kegiatan kriket stadionnya penuh semua dengan tanpa masker, tanpa prokes, tanpa jarak. Yang terakhir adalah kegiatan pilkada di 5 negara bagian. Mundur 5 negara bagian itu kampanyenya itu seperti lihat gambar yang paling atas, Prime Minister Modi, wajah putih itu jadi juru bicara, dan kampanyenya masif. Kita beruntung, kita kemarin tahun 2020, kalau kita kan atur betul ledakan terjadi tahun 2020. Kenapa? Karena kita melaksanakan election pemilu pilkada itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Dari 96 negara yang melaksanakan election tahun 2020, 96 negara. Nomor 1 adalah Amerika, Biden versus Trump itu 200 juta potensi pemilih. Dan di Indonesia nomor 2 100,3 juta pilkada 27 daerah itu. Tapi kita bisa mengatur dengan protokol kesehatan yang baik. 50 orang kampanye, kemudian memasukkan
substansi penanganan pandemi dalam debat sebagai isu utama, kemudian juga pengaturan pada saat di TPS, ini tolong nanti saya mulai juga, di TPS diatur, TPS memanggil per jam dari jam 7 sampai 8 siapa, 8, 9 siapa, yang sudah selesai langsung didorong oleh TNI, Polri dan Linmasnya supaya mereka kembali, yang boleh tinggal hanya saksi partai maupun saksi paslon. Nah itu berlangsung 27 daerah, alhamdulillah aman. Dan saya juga berterima kasih banyak-banyaknya kepada seluruh jajaran BNPT yang melaksanakan pilkada tahun 2020. Masih ada satu yang tertinggal, tapi sebagian besar semua berlangsung dengan tanpa menimbulkan klaster baru. Bahkan di daerah-daerah dengan strategi kita seperti itu, kekompakan penyelenggara, kemudian TNI, Polri, pemerintah, semua pihak itu bahkan di daerah-daerah yang ada pilkada menurun, zonanya malah menjadi membaik dibanding daerah tanpa pilkada. Kenapa? Karena penekanan pembagian masker yang masih menggunakan gambar pasangan calon dan lain-lain, pembagian hand sanitizer banyak. Nah, itu pun kita masih hebat lagi Indonesia ini. Partisipasi pemilihnya tahun 2020 kemarin 76,09%, lebih tinggi dari Amerika 66,9%. Itu pun Amerika itu tertinggi selama 120 tahun terakhir, dari tahun 1973%, bukan 79. Korea Selatan itu bahkan melaksanakan juga bulan April pemilu legislatif nasional 66,2%, tertinggi selama 28 tahun terakhir. Kita lebih tinggi dari Amerika Serikat 76,9%. Artinya lebih kurang 77 juta orang yang hadir pada saat pilkada. Bayangkan kalau sampai tidak ada prokes yang ketat dan pengawasan yang ketat, penegakan yang ketat, kita akan meledak seperti India. Ini kita bersyukur dan kita nggak boleh lama. Sekali lagi kasus India menjadi pelajaran penting bagi kita. India menurun jauh, sudah sampai 8.000 per hari cuma untuk 1,3 miliar penduduk. Itu cuma 8.000 dan mereka merayakan kalau cepat, celebrate too early. Langsung semua dilepas, longgarkan, tang, meledaklah sekarang dengan angka 400.000 sampai mencapai 400.000-an kasus per hari dari 8.000. Jadi situasi sangat dinamis sekali. Oleh karena itu kita jangan lelah untuk pencegahan positif rate. Nah yang kedua adalah fatality rate. Meskipun sekali lagi disampaikan Pak Fikri tadi, angka fatality rate kita memang semua serahkan pada Tuhan yang berkuasa. Tapi kita berikhtiar untuk memberikan perawatan sebaik-baiknya. Kalau sudah nanti wafat, ya itu sudah urusan Allah, urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha sebagai pemerintah memberikan perawatan sebaik-baiknya. Dan kalau perawatan yang baik, juga recovery rate angka kesembuhan akan meningkat. Jadi itu indikator ketiga. Recovery rate upayakan makin membaik, syukur kalau bisa di atas nasional. Kemudian fatality rate upayakan di bawah nasional. Tapi ada satu lagi mungkin yang perlu juga dijadikan pegangan tiap hari dimonitor adalah bed occupancy ratio, BOR, yaitu ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 harus di bawah 50% dari kapasitas yang ada. Karena kalau di atas 50%, apalagi mencapai di atas 80%, berarti rumah sakit sudah mulai menolak pasien. Nah, ini kematian itu bisa terjadi terlepas dari takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu ya karena yang bersangkutan tidak mendapatkan perawatan, nggak ada akses perawatan. Ya mungkin satu karena ekonomi nggak punya uang, yang kedua mungkin literasi pengetahuan, dia pikir batuk-batuk biasa,
tahu-tahu sudah pengentalan darah, badai sitokin, kemudian nggak tertolong lagi sebelum dirawat ke rumah sakit. Atau yang kedua karena terlambat sudah masuk ke tahapan yang sudah namanya dangerous turn, tahap yang berbahaya. Ketika badai cytokine storm itu sudah terjadi, kekebalan tubuh menyerang bagian tubuh sendiri. Itu diantaranya pembuluh darah. Itu ada video bagus sekali dari dokter India yang melakukan otopsi. Kita belum pernah melakukan otopsi ya, pasien COVID. Temuannya menarik karena ternyata paru-parunya tidak rusak. Yang rusak adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya mengalami pengentalan. Karena apa? Karena di dalam pembuluh darah itu ada reseptor AC2 namanya, yang mirip strukturnya dengan spike-nya COVID. Sehingga begitu COVID ini selesai, sistem kekebalan tubuh namanya sitokin itu terus menyerang reseptor AC2 pada pembuluh darah, mengibarkan pengentalan. Makanya ada yang meninggal setelah negatif pun meninggal pada negatif. Karena apa? Pengentalannya mengakibatkan terjadinya blok di pembuluh darah, suplai oksigen nggak ada, sesak napas, meninggal. Nah itu bisa terlambat kalau sudah terjadi badai sitokin, kecil kemungkinan memang untuk bisa recover. Dan yang ketiga karena salah treatment, bisa juga karena nakesnya yang tidak paham, obat-obatannya tidak cukup, tidak tersedia, remdesivir untuk anti replikasi, Tamiflu, Tafluvir, ya, Avigan, kemudian obat-obatan untuk mencegah badai sitokin, dexamethasone, kemudian pengencer darah heparin untuk menghindari D-dimer yang tinggi, kemudian untuk membunuh bakteri ikutan, azitromycin mungkin tidak tersedia, atau mungkin juga ventilator tambahan oksigen nggak ada. Seperti di India sekarang kita kirim lagi kemarin 2000 tabung, dan nggak mampu mereka. Nah, saya melihat untuk NTT ini karena kepulauan, di pulau-pulau relatif terisolasi. Keuntungannya adalah transmisi itu relatif karena mobilitas masyarakat, interaksi masyarakat lebih rendah dibanding daerah padat seperti Jawa, Jabodetabek misalnya, itu susah. Interaksi tinggi sekali. Di sini interaksinya relatif rendah, sehingga transmisinya dari satu pulau ke daerah lain itu lebih rendah. Namun risikonya ada. Risikonya adalah kesediaan sarana prasarana kesehatan. Di daerah-daerah Jawa meskipun padat, tapi sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, peralatan, ventilator, oksigen ada. Nah, di kita di NTT mungkin di Kupang ada, tapi di daerah-daerah yang terpencil mungkin sarana-sarananya nggak ada, sehingga karena kurang perawatan secara maksimal bisa masuk ke dalam fase berbahaya, dangerous turn. Nah ini jadi upaya untuk mengantisipasi worst scenario harus kepada worst scenario, artinya situasi terburuk ketika terjadi transmisi di daerah tertentu, di daerah bapak sekalian, pimpinan terutama tingkat 2. Ini sudah mempersiapkan tempat untuk sarana prasarana kesehatan bila terjadi scenario daerah itu terjadi ledakan yang ke depan ke sana. 5,56%. Saya cukup prihatin karena apa? Karena anggaran Papua Barat ini dia nomor 1 itu anggaran terbesar adalah DKI, nomor 2 adalah Jawa Barat, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Jawa Tengah, nomor 5 itu adalah Aceh karena dana khusus, nomor 6 itu adalah Papua,
dana otsus juga. Aceh itu lebih kurang total 15 triliun provinsinya saja, 14 triliun untuk Papua. Kemudian berikutnya adalah Sulawesi, Selangor, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, yaitu. Nah kalau kita lihat di Papua Barat, APBD-nya nomor berapa? Nomor 15. Tapi baru 5%, 7,75 triliun. Ini baru 5%. Ini ya, saya juga pengen tahu penyebabnya apa yang buat terhambat belanja ini. Nah kemudian di mana posisi NTT? Kita lihat bahwa pendapatan, realisasi pendapatan, kalau untuk pendapatan itu sudah mencapai 26,73%. Lumayan, tapi ini sudah mulai Mei upayakan memang mendekati 40% ya, untuk pendapatannya. Tapi belanja ini saya tulis secara warnanya kuning, artinya perlu untuk jadi atensi, baru 18,76%. Ini untuk provinsi. Dan ini provinsi ini digabungkan dengan kabupaten kota, 18,76% untuk belanjanya. Idealnya target kita sampai akhir Juni kalau bisa mencapai 40%. Kalau buruk ya 30%. Nah itu baru bisa membantu ekonomi nasional. Nah kalau kita lihat detail lagi untuk per kabupaten kota, datanya ya, ini belanja untuk kabupaten kota. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Kabupaten Manggarai, 27,62% belanjanya. Jadi sedikit lagi mencapai 30%. Saya kira sangat optimis di akhir Juni mencapai 30%. Dari Bupati Manggarai. Terima kasih banyak Pak ya. Kemudian juga ada Alor, terima kasih juga 25,73%. Saya kira bisa mencapai juga sebentar lagi. Pak Bupati ada Pak ya? Pak Sekda ya? Ya. Namun kita melihat ada beberapa daerah saya ingin bacain semalam. Penting datanya ada, nanti saya serahkan kepada Pak Diki. Tapi mungkin perlu atensi seperti Ngada baru 10,26%, Lembata 19,74%, Malaka, Sika. Ini artinya dananya tersimpan masih. Mungkin di bank. Hati-hati jangan sampai nanti disimpan di bank untuk dapatkan bunganya. Ini akan menjadi masalah hukum, bukan cek oleh Pak Kajati pasti ini. Iya. Nah ini Pak, saya minta agar belanja ini digenjot, tapi tetap taat pada norma hukum, tata aturan yang ada. Dan memang ada beberapa persoalan yang kita lihat setelah kita melakukan diskusi, ada diantaranya misalnya audit BPK untuk dana sisa lebih tahun kemarin silpa, itu yang belum diaudit sehingga nggak berani untuk menggunakan. Kita tolong berikan kerjasama sama BPK yang ada di daerah-daerah. Saya menghubungi ketua BPK, surat resmi kita kirim untuk mempercepat audit dana silpa dan dana bagi hasil DBH. DBH dari provinsi belum berani untuk membagikan kepada kabupaten kota tingkat 2 karena belum ada audit BPK. Nah ini sama-sama dari kami nanti dukung kepada BPK untuk memerintahkan jajaran mempercepat audit, tapi juga dari provinsi agar koordinasi dan BPK di daerah agar melakukan audit supaya ini bisa diserahkan ditransfer kepada daerah tingkat 2. Ada lagi yang masalah lelang yang terlambat. Biasanya begitu. Daerah kita, kementerian lembaga maupun daerah sama. Itu biasanya kalau
melakukan eksekusi anggaran, dieksekusinya di akhir tahun, digenjotnya di 3 bulan terakhir, dihabis-habisin. Nah, kita tidak dalam kondisi krisis pandemi seperti ini yang ingin kita pulih kembali, mohon betul agar dibuat target belanja, pendapatan dan belanja per 3 bulan. Karena ukuran kita lah per 3 bulan. Jadi triwulan pertama mau belanja kalau bisa 15%. Belanja di Q2-nya mungkin 40% atau 50%. Dan kemudian pada saat triwulan ketiga, Juli, Agustus, September, belanjanya sudah bisa mencapai 70%, 65-70%. Sampai akhir tahun baru bisa 90-100%. Nah, ini dibuat target seperti itu. Jangan selama ini yang terjadi kebiasaan itu sampai dengan Q3, triwulan ketiga, itu baru 45%. Saya pada kesempatan ini hanya memberikan ilustrasi dalam rangka untuk memberikan motivasi dan sekaligus juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan untuk menggunakan anggaran. Intinya saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Presiden, mohon betul semua daerah juga bisa bangkit pulih ekonominya, dan realisasi belanja adalah salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi, sehingga akan kita monitor betul per minggu. Itu perintah saya berikan. Ini Pak Dirjen Keuangan ini udah hari Kamis, hari Sabtu, paling lambat hari Minggu sudah serahkan datanya kepada saya per provinsi, kabupaten, dan itu saya paparkan kepada Bapak Presiden per setiap hari Senin. Daerah mana saja yang sudah naik, mana saja yang belum, dan seterusnya. Dan saya diperintah oleh beliau untuk turun ke beberapa daerah-daerah yang baik merah maupun yang kuning. Yang hijau ya kita kasih semangat melalui virtual aja. Kemarin kita ke Kalimantan Tengah juga minggu lalu, itu 3 terminal sebelum kami datang 3 terminal. Tapi dalam waktu seminggu itu hebat sekali, sudah jadi 3 yang terbaik ya. Ini dia. Udah 26, kemarin baru 10 atau 11%. Sekarang udah 26,52% dan kita cek. Kita punya sistem yang bisa ngecek anggaran itu betul. Cuma yang kita belum tahu ini digunakan untuk yang dipakai ini belanja pegawainya sehingga terdongkrak atau belanja modalnya. Kalau belanja modalnya uang beredar masyarakat. Kami kira itu Pak Biking, sekali lagi mohon bantuannya rekan-rekan Bapak Ibu kepala daerah tingkat 1 2, dan juga mohon bantuan dari pimpinan DPRD, Forkompinda, agar harapan Bapak Presiden pandemi COVID bisa terkendali, tidak harus zero dengan angka-angka tadi yang bisa diamati. Dan yang kedua adalah belanja dipercepat. Kita dukung semua misi ini dari Bapak Presiden. Kita harapkan NTT bisa belanjanya meningkat, kabupaten-kabupaten yang meningkat, seluruh Indonesia juga meningkat, maka kerjasama pusat dan daerah ini bisa memulihkan ekonomi kita. Harapan kita seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada perbuatan atau terlalu lama. Kapal Pak Vicky masih maafkan saya. Salah itu Pak Yosef juga. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka